Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Mutia dengan NIK CP118. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fitur website dan e-komersi pada UDU 16. Pembahasan yang pertama itu adalah website, yang mana akan dibahas pengertian website, fitur-fitur website, dan cara membuat website pada UDU 16. Pengertian website sendiri adalah sebuah halaman atau sekumpulan halaman web yang saling berhubung dan dapat diakses dari seluruh dunia selama terkoneksi ke jaringan internet. Setiap halaman website memiliki alamat unik yang dikenal sebagai URL. Situs web dapat berisi berbagai jenis informasi, misalnya teks, gambar, video, dan audio. Selain itu, website juga memuat fitur interaktif seperti form kontak, komentar, atau chatting. Website terdiri dari dua elemen utama, yakni client side dan server side. Berikut ini adalah beberapa fitur yang baru ditambahkan yang tersedia di Odoo versi 16 melalui widget katalog produk. Pengguna akan melihat widget katalog produk di modul website. Yang pertama itu ada pengguna dapat menggunakan stiker atau emoji saat berkomunikasi agar komunikasi lebih menarik dan hidup. Yang kedua, pengguna akan dapat melihat status persediaan melalui diagram skematik. Yang ketiga itu Odoo 16 akan memberitahu pengguna apakah kata sandi telah kuat. Yang keempat, Odoo 16 memerlukan tanda tangan dari penerima. Dan yang terakhir itu Odoo 16 akan secara otomatis mendeteksi data duplikat dan menyorotnya sehingga dapat dengan mudah menghapus informasi duplikat dari ERP. Kemudian kita akan membuat website dengan tema makanan. Untuk lebih jelasnya mengenai langkah-langkah ini, kita akan langsung beralih ke Odoo 16. Berikut ini adalah website yang akan saya buat di Odoo 16. Itu tentang restoran Solaria. Yang pertama itu kita pastikan sudah mendownload modul website. Ini modul website dan e-komersi, kita sudah menginstal modulnya dan mengaktifkan. Selanjutnya kita beralih langsung ke modul website. Kemudian untuk membuat, ini adalah tampilan website. Untuk membuat website, new website, kita dapat mengklik di sini. Misalnya judulnya itu kita tunggu beberapa saat. Nah, berikut ini adalah tampilan dari website. Nah, di sini kita dapat memilih tema dengan di sini kita pilih theme lalu switch theme. Oke. Nah, di sini kita dapat memilih berbagai tema yang dapat kita gunakan disesuaikan dengan kebutuhan saja. Karena di sini saya akan membuat website tentang makanan, maka saya akan memilih tema ini. Untuk menggunakan tema ini, kalian dapat mengklik Use this theme. Tunggu beberapa saat proses building website.
Ini memerlukan waktu beberapa saat untuk proses menginstalnya. Kita tunggu saja. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka tema tersebut sudah terinstal. Kita dapat menggunakannya di bagian blog. Itu ada structure, tema-tema, template dari tema yang telah kita download tadi. Misalkan cover. Nah, seperti ini. Dan kita bisa dapat mengubah gambar dari cover, kemudian tulisan ini sesuai dengan judul tema kita. Setelah itu kita dapat mengubah logo ini. Caranya dengan klik logo, lalu pilih replace, kemudian kita dapat menambahkan gambar ini dengan mengklik upload an image, lalu klik add. Nah, ini sudah berubah. Kemudian kita dapat juga mengubah warna temanya. Ini proses loading. Nah, otomatis temanya sudah berubah menjadi warna ungu. Kemudian selanjutnya kita dapat merubah juga gambar ini dengan cara sama, mengklik gambar ini, lalu klik replace, kemudian pilih ini. Karena ini bisa ke slide ya, jadi kita ubah juga slide seterusnya. Ini hapus saja, hapus bagian yang tidak diperlukan. Kemudian sama, langkah yang sama. Pada slide ketiga kita juga ubah. Ini hapus saja. Ini sebagai pengantar. Jadi kita dapat men-slide website ini. Kemudian di sini kita dapat menyesuaikan menu-menu dari website yang kita buat. Itu ada menu home, shop, kontak us, Solaria, kemudian nomor teleponnya. Setelah itu kembali ke blog, lalu kita pilih lagi tema yang mau kita gunakan. Di sini saya masih mencari yang pas. Misalnya saya menggunakan ini.
Saya mau mengganti gambar ini karena kurang cocok dengan tema saya. Kemudian untuk ini di sini saya mau menjelaskan secara singkat tentang histori dari restoran Solaria atau covernya. Kita hapus ini, kemudian kita jelaskan. Kemudian jika kalian ingin memperbesar atau memperkecil ukuran font, itu ada di sini. Selanjutnya, saya ingin memasukkan menu-menu favorit dari restoran Solaria ini. Saya akan menggunakan tema ini. Kemudian, karena di sini tidak ada tulisan ya, kita juga dapat mengubah atau menambahkan judul di atas ini. Kita cari tema lagi, misalnya heading title. Nah, di sini kita dapat menambahkan judul itu favorit menu. Kemudian sama seperti tadi, saya akan mengubah warnanya. Nah, untuk gambarnya sendiri, kalian dapat mengisi menu-menu dari restoran kalian. Sama, klik replace, kemudian sesuaikan. Misalkan di sini saya memasukkan ini, kemudian ini saya ganti juga. Dan terakhir, nah ini adalah favorit menu dari restoran Solaria ini. Terdapat 3 favorit menu. Selanjutnya, saya ingin memasukkan price list atau daftar harga dari menu-menu restoran ini. Kemudian kembali lagi ke blogs, lalu pilih tema. Itu price list. Tarik, lepas. Nah, di sini karena temanya tidak sesuai, maka saya akan terlebih dahulu mengganti tema ini. Jika sudah sesuai, maka kalian dapat mengubah menu-menu ini menjadi menu pada restoran yang kita buat. Misalkan di sini saya membuat nasi goreng spesial. Dengan harga 44.900. Kemudian kalian dapat menambahkan deskripsi dari nasi goreng ini. Misalnya, nasi goreng
Kemudian untuk menu kedua kita juga ubah. Misalkan dengan harga 35.000, sama kita juga dapat menambahkan deskripsi dari makanan ini. Kemudian yang terakhir itu menu ayam lada hitam. Dijual dengan harga 30.000 per porsi. Dengan deskripsi dipadukan Nah, selanjutnya kalian juga dapat mengatur dari tulisan ini. Yang dapat mengubah warnanya, terus dapat melebarkan tulisannya. Kemudian kalian juga dapat melebarkan atau mengecilkan tema ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat proses pemesanan dengan cara kembali lagi ke Blocks, lalu pilih step. Kita sesuaikan saja. Aplikasi lainnya. Di sini kalian juga dapat mengubah logo-logo ini. Di sini saya akan mengecilkan tulisan ini ya, karena sepertinya tuh kebesaran. Ini juga ubah semua menjadi 16. Lakukan pembayaran
Setelah pemesanan. Prosesnya itu pesanan akan kami proses. Mohon ditunggu. Kemudian ambil atau kirim. Pesanan bisa diambil langsung atau dikirim melalui kurir. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal mengganti ini logo, kita ganti seperti logo di atas. Kemudian alamatnya kita bisa ganti juga, misalkan Jalan Lintas Sumatera. Nah, jika sudah selesai pembuatan websitenya, maka langkah terakhir itu kita simpan dengan cara klik save. Ini proses, tunggu saja. Website yang telah kita buat tadi otomatis akan terpublish. Ini adalah tampilan dari website yang telah dibuat tadi, di mana ada menu, kemudian nomor kontak restoran tersebut. Lalu di sini kita dapat men-slide bagian cover. Kemudian terdapat bagian discover, itu our history dari restoran Solaria tersebut. Kemudian ada tersedia favorit menu dari restoran ini, terdiri dari 3 menu favorit. Itu ada nasi goreng ayam kambing, ayam lada hitam, dan sop seafood. Dengan harga price list atau daftar harga itu, nasi goreng spesial itu 44.900, nasi sop seafood itu 35.000, dan ayam lada hitam itu 30.000. Kemudian ada proses pemesanan itu mulai dari pesan melalui website atau aplikasi lainnya, kemudian pembayaran, lakukan pembayaran setelah pemesanan, lalu ada proses, pesanan akan kami proses, mohon ditunggu, kemudian ada ambil atau kirim. Pesanan bisa diambil langsung ke restoran atau dikirim melalui kurir. Nah, yang terakhir itu terdapat alamat dari restoran tersebut dengan tersedia sosial media seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Kemudian ini ada kontaknya, ada emailnya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai website dengan tema makanan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.